Semangat dong, semangat, ayo semangat. Jangan manyun, nggak usah serius-serius ya. Aku ini loh ya, saya ini Bribka Suyono juga masih merasakan ini saat kambuh itu ya. Tapi saya cuek saja dengan keadaan ini. Saya harus pakai enjoy. Nggak boleh saya mental saya dilemahkan dengan itu. Saya nggak mau, walaupun itu susah. Memang susah, harus dilatih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat baik jasmani maupun jiwani. Oke, lama saya nggak muncul di YouTube, tetapi saya aktif di TikTok. Kalau Anda ingin lihat live TikTok saya, bisa nanya langsung. Saya akan jawab di live TikTok, yaitu TikTok saya bukan Suyono Listrik, tetapi Anda ikuti saja TikTok saya Suyono_anxiety. Nanti akan saya tulis di layar. Nah, begini ya. Saat kita menderita anxiety disorder, banyak yang kita korbankan. Kebahagiaan kita korbankan, kebebasan juga kita korbankan. Termasuk ada juga yang mengorbankan cinta. Nah, ikhlaskan saja semua itu, karena memang inilah yang terbaik buat diri kita. Saya yakin Tuhan menguji kita itu sesuai dengan kemampuan kita, dan Tuhan menguji kita pasti ada maksud tertentu. Dan itu semua nanti akan bisa kita lihat, kita bisa membuktikan saat nanti. Begitu ya. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai ini. Mungkin subscriber lama saya sudah paham dengan penyembuhan saya, tapi subscriber baru, nah ini perlu Anda tonton sampai selesai ya. Jadi begini, orang bisa memilih saat sakit, dia mau memilih sembuh secara alami atau sembuh dengan bantuan obat. Ini menurut saya, kalau sakit fisik ya, kalau sakit fisik memang obat itu dibutuhkan. Misalkan sakit fisik itu apa, Pak? Misalkan ya, udahlah pokoknya sakit fisik nggak usah saya sebutkan. Saya yakin pasti ada terapi obat, dan itu harus. Itu kenapa? Karena kemungkinan di diri kita tidak menghasilkan zat-zat tertentu untuk menyembuhkan sendiri, begitu. Jadi ada bantuan obat. Misalkan orang yang gagal ginjal, mau nggak mau dia harus yaitu cuci darah. Orang yang kena diabetes mellitus karena tidak menghasilkan insulin, maka harus dibantu dengan obat yaitu insulin, begitu, dan sebagainya. Nah, di sini itu sakitnya sakit anxiety disorder. Anxiety disorder itu sakit yang disebabkan oleh pikiran kita ya, yang akhirnya menimbulkan gejala di badan. Nah, berarti kesimpulan saya, anxiety disorder itu selain sakit pikiran juga bergejala di badan. Ini beda tipis dengan psikosomatik, saya kira gitu. Perbedaannya apa saya kurang paham, nanti bisa Anda tanyakan ke dokter. Nah, terus bagaimana cara pengobatannya, Pak? Anxiety disorder bisa sembuh secara alami, bisa sembuh dengan penyembuhan sendiri. Tentunya di sini kita harus bisa mendapatkan edukasi, apa itu sih anxiety disorder, penyebabnya itu apa sih, kok bisa kita menderita ini, dan sebagainya. Kita harus tahu dulu akar permasalahannya. Setelah kita tahu akar permasalahannya dari sini, dan sini, nah di situ kita bisa berbenah ya. Wah, pikiran saya ini, saya orangnya ini selalu was-was, saya ini pemikir berat,
Saya ini ingin selalu tampil sempurna. Loh, saya ini orangnya selalu tergesa-gesa. Saya overthinking dan sebagainya. Nah, kalau sudah tahu itu penyebabnya, Anda termasuk saya, ya harus sedikit demi sedikit berbenah dari sifat-sifat itu. Gitu. Ya atau tidak? Tetapi sebagian orang untuk menghilangkan sifat tersebut tidak bisa. Susah. Karena apa? Sifat itu bawaan. Kalau sikap itu bisa kita rubah, tapi sifat ini susah untuk merubahnya. Nah, subscriber baru saya, dulu saya saat menderita sakit ini, sebelum saya tahu kalau saya kena anxiety disorder, saya shopping dokter. Dari asam lambung dulu, dokter penyakit dalam, penyakit saraf, penyakit mata, terus dokter umum dan sebagainya. Itu saya kunjungi. Dan karena ya, saya menderita anxiety disorder, saat kepala saya keliengan, sempoyongan, dikasih obat vertigo, tentu ini tidak ngefek di diri saya gitu. Akhirnya saya bosan dengan itu semua. Karena dokter saya kunjungi ini dan itu, saya begini aja. Sampai akhirnya saya disarankan oleh dokter. Ini yang menyarankan dokter umum ya. Pak, alangkah baiknya Bapak langsung ke psikiater. Saya asing, psikiater itu apa dok? Psikiater itu dokter spesialis kedokteran jiwa. Duh, saya nggak gila. Kok saya disuruh ke sana dok? Malu saya dok. Apa kata tetangga saya? Apa kata teman-teman saya? Apa kata saudara saya? Saya dikira orang gila dok. Itu yang saya bilang. Dokter sudah menjelaskan, ini sepertinya Bapak menderita anxiety disorder. Bapak menderita psikosomatik. Apa itu dok? Bla 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 bla, dijelaskan itu. Akhirnya saya pergi ke dokter spesialis saraf karena sering pusing terus. Dokter spesialis saraf juga mendiagnosa saya yaitu psikosomatik. Terus saya dirawat sama dokter saraf, dikasih obat. Ya mohon maaf, ini bukan salah dokternya, bukan salah obatnya, ini salah saya. Saat saya minum obat itu memang nggak ada perbedaan. Saya minum dan tidak minum nggak ada perbedaan. Ingat, itu bukan salah dokternya, bukan salah obatnya, tetapi itu salah saya yang tidak bisa mengelola pikiran dan perasaan gitu. Terus sampai akhirnya saya menemukan pola penyembuhan yang tentunya ya dari orang-orang ya, dari para mentor juga, dari teman yang pernah alami. Saya harus mengelola pikiran saya dulu, yaitu dengan apa? Saya lakukan yaitu 3O, olah rasa, olah nafas, olahraga, IDMR, istighfar, dzikir, meditasi, relaksasi. Kalau Anda butuh meditasi, bimbingan meditasi, relaksasi, olah nafas, ada di YouTube saya, di video-video saya sebelumnya. Nah ini langsung ke permasalahannya. Kenapa kalau saat Bapak kambuh, Bapak ke psikiater, kok nggak bisa menyembuhkan sendiri kayak seperti dulu? Nah, saya yakin banyak yang bertanya tentang itu. Karena video saya ini saya buat dengan apa adanya. Ya, saya mohon maaf karena saat saya kambuh sensasinya luar biasa. Saya lakukan seperti cara saya yang dulu. Saya hampir bisa enggak ini ya? Bisa enggak? Dulu saya penyembuhannya tuh lama, bertahun-tahun. Masa saya harus mengulangi lagi bertahun-tahun ya? Nah, akhirnya saya disarankan oleh dokter polisi. Ya, yang maksud saya itu tim kesehatan di Polri untuk ke psikiater. Saya dikasih rujukan, langsung ke psikiater. Langsung saya dikasih obat, nggak tahu obatnya apa, saya lupa itu. Saya minum, itu justru malah panik, malah cemas. Pertama itu ya, wah kok begini. Saya datang lagi ke dokter itu. Saya pakai BPJS ya,
seminggu lagi saya datang ke psikiater lagi. Obat itu nggak saya minum karena saya takut. Terus saya tanya sama dok, saya minum obat ini kenapa tambah panik, tambah cemas, kok tambah sempoyongan dok? Apa dokter salah ngasih obat saya? Saya bilang gitu. Begini pak ya, yang bapak rasakan setelah minum obat itu apa? Begini, dan akhirnya obat itu diganti sama dokter. Tas diganti, saya minum, tetapi dokter berpesan, Pak, ini obatnya saya ganti. Bapak selain minum obat ini juga harus bisa mengelola pikiran Bapak. Bapak harus bisa mengatur pola pikir Bapak. Pola hidup harus Bapak atur sedemikian rupa. Jangan andalkan obat saja. Karena Pak, obat ini sedikit membantu. Ya, selanjutnya kesembuhan itu tergantung di diri Bapak, di semangat Bapak, di cara Bapak dalam merespon sensasi gitu. Di sini saya paham. Jadi ternyata betul setelah saya minum obat itu yang sudah diganti itu, saya menjadi, setelah ini nggak langsung seminggu belum ada lah perubahan signifikan, 2 minggu belum ya, 3 minggu mulai ada perbaikan, 4 minggu, 5 minggu, dan sampai akhirnya menjelang 3 bulan itu saya sudah merasakan rileks, tenang. Nah setelah 3 bulan pengobatan saya karena bisa rileks, tenang, saya langsung konsentrasi lagi pada yaitu yang namanya meditasi relaksasi. Saya melakukan meditasi lebih tenang, lebih konsentrasi. Saya melakukan olah nafas lebih nikmat lagi, lebih semangat lagi karena saat itu tenang. Tuh, setelah minum obat itu. Obatnya apa saja, Pak? Saya dulu dikasih 3 macam. Yang pertama fluoxetine, yang kedua mood stabilizer, pokoknya untuk meminimalisir mood swing saya gitu, atau meminimalisir amarah saya, emosi saya gitu. Terus dikasih alprazolam 0,5. Nah setelah berjalan 6 bulan, mood stabilizer, fluoxetine itu lepas, tidak diminum lagi, tidak saya minum lagi. Saya hanya minum alprazolam ya. Terus dokter menyarankan saya, yaitu psikiater, Pak, mulai sekarang Bapak harus berlatih minum alprazolam kalau dibutuhkan. Ibaratnya begini ya, kalau dibutuhkan itu di mana situasi itu memang saya nggak bisa mengendalikan. Bapak harus bisa itu. Saya dikasih tantangan sama psikiater itu. Saya lakukan. Oke Bu, saya akan lakukan. Ya terima kasih Bu Ima, dokter spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang. Ya, saya dikasih tantangan sama dokter itu. Oke Bu, saya lakukan. Akhirnya saya setelah 6 bulan itu, saya coba alprazolam ini nggak saya minum. Nah memang kadang orang bisa, Pak, bisa ketergantungan loh Pak. Itu memang, tetapi begini ya, ada catatannya. Nah saya berhenti dulu, 1 hari saya nggak minum. Pagi masih nyaman. Menjelang malam, menjelang sore, nggak karuan saya badannya. Wih, ini saat saya kambuh loh ya. Wah, sudah nggak terkendali lagi. Akhirnya saya minum 1 butir 0,5. Setelah saya minum 5 menit memang rileks. Terus saya lakukan meditasi lagi, saya tenang lagi, istighfar lagi. Terus selanjutnya sampai saya nggak lupa berapa minggu itu saya latih lagi. Coba saya nggak minum lagi. Saya latih nggak minum lagi, berhasil. Padahal tuh sensasi berdatangan, tapi saya tahan dulu. Saya nggak minum, nggak. Coba saya nggak minum. Bertahan. 2 hari bertahan. 3 hari saya nggak bertahan lagi. Saya minum alprazolam itu.
Sampai selanjutnya sudah rileks lagi, nggak saya minum ya. Kuat, masih kuat, masih kuat, masih kuat. Tek. Jarak nggak tahu berapa bulan lagi, saya merasakan sensasi yang hebat lagi. Ya saya minum lagi. Tapi dokter menyarankan, coba Pak, minum setengah butir. Akhirnya saya minum setengah butir. Yang tadinya 0,5, setengah butir menjadi 0,25. Alhamdulillah rileks. Dan itu saya minum setengah butir itu selama sampai berapa bulan, saya lupa pokoknya, nggak saya catat. Setengah butir. Terus dokter itu, coba Pak, kalau Bapak minum lagi kalau perlu aja, coba. Saya coba, bisa, saya bisa ya, bisa, akhirnya bisa. Terus dan sampai sekarang alprazolam itu saya minum kalau saya memerlukan, kalau situasi darurat, kalau misalkan saya lagi ngepam ya, ngepam kan itu berdiri lama, itu saya minum terus terang ya. Dan sampai sekarang kadang saya minum, kadang tidak saya minum, tapi kebanyakan saya minum tapi setengah butir. Jadi begini, ketergantungan obat ya ada benarnya, tetapi bisa diminimalkan dulu. Atau begini, target kita jangan lepas obat dulu, tetapi menurunkan dosisnya dulu. Nah itu. Dan nanti kalau saya berhasil lepas dari alprazolam, nanti saya akan buat video yang lebih menarik, lebih menakjubkan. Tetapi saya harus mengungkapkan apa adanya, nggak boleh menyembunyikan sesuatu untuk Anda semua ya. Itu. Jadi sampai sekarang yang tadinya saya sudah bertahan nggak minum alprazolam ya, sekarang minum lagi karena ya banyak kegiatan, banyak masalah juga dan sebagainya. Saya minum setengah butir ya, saya minum setengah butir, catat setengah butir. Dan itu masih saya minum sekarang. Tapi kemarin saya sempat gak minum ya, sempat gak minum. Tetapi saat itu saya ngepam banyak orang berdiri lama, saya kayak gini, wah ini nah ini saya minum ya, rileks begitu. Nah berarti saya sudah tersugesti sama alprazolam. Tapi dalam kenyataannya memang saat minum alprazolam, setelah minum alprazolam memang kita itu rileks. Nah kalau sudah rileks itulah kita bisa yang namanya yaitu menanamkan yaitu meditasi. Kita bisa meditasi, relaksasi dan sebagainya. Jadi begini, target saya saat ini adalah menurunkan dosis ya, dari 0,5 menjadi 0,25. Banyak loh yang sudah sampai 2,5 mg setiap hari itu. Berapa butir itu? Bayangkan. Nah, Anda tapi ya kalau Anda belum yakin untuk menurunkan dosis, ya jangan diturunkan dulu. Kalau petunjuk dokter, turunkan dosis, coba turunkan. Kalau belum bisa ya ngomong belum bisa. Nah, itu saja. Saya kemarin nonton videonya Dokter Andri. Ya, maaf Dokter Andri ya. Saya nonton. Jadi targetnya memang menurunkan dosis dulu gitu. Itu ya. Kalau saya nggak salah, kalau salah mohon dikoreksi karena saya melihat video Dokter Andri tentang alprazolam itu sampai selesai. Itu. Semoga bermanfaat ya. Saya semangat dong, semangat, ayo semangat, jangan manyun, nggak usah serius-serius ya. Aku ini loh ya, saya ini Bribka Suyono juga masih merasakan ini saat kambuh itu ya, tapi saya cuek saja dengan keadaan ini. Saya harus pakai enjoy, nggak boleh saya mental saya dilemahkan dengan itu. Saya nggak mau, walaupun itu susah, memang susah, harus dilatih ya. Semangat ya. Salam saya dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.